Airnya udah disiapin, Bu? Udah. Jadi gini, gimana sekarang ini? Masih udah enak kan? Maksudnya, Boja? Si. Jadi ini tak bersihin, ini kan ketika tak bersihin biar sekalian, maksudnya, ya kan? Nah, terus sebelum saya nyiapin air, ya kan? Nanti kan kayak biasa diminumin itu cuma soal untuk pagar, ya kan? Yang untuk di rumah ibu kan dulu kan katanya dipagerin, Bu. Nah, saya lihat ini nggak apa-apa, ntar nanti gampang, ntar ibu kan bisa mikir nanti atau gimana, nanti bisa ngobrol lagi kita. Maksudnya kan udah saya cekin itu tadi semua kayaknya nggak ada. Memang mohon maaf, dulu memang orang itu bilang iya tak pagerin tapi buktinya enggak itu ya. Iya demi Allah, iya mohon maaf ya Bu ya, keceplosan. Enggak ya, jadi saya ngomong apa adanya ya, jadi ternyata kosong ya, mohon maaf Pak, mohon maaf ya, sepurone Bu, asli saya gak mau ngecek, cuma kan enak kalau ngomong gitu. Jadi kosong tuh. Napa nih Bu nggak kembali? Iya, terus nongkrong di tempat di depan rumah saya. Orang mananya itu Bu yang bikin pagar? Wonosobo. Wonosobo. Dia bilang orang Wonosobo gitu. Jadi ini ya cukup ibu sama siapa yang ibu kenal nggak apa-apa. Jadi kan saya tadinya nggak mau buka itu, tapi kan saya ngomong apa adanya Bu ya, mohon maaf. Jadi kan ibu terima kasih sekali Bapak. Iya, gitu. Ya enggak apa-apa lah itu orang yang. Iya. Kalau ya biar yang nanggung lah. Jadi gini Bu, saya bukan ini saya kok lebih baik, enggak semata-mata semua yang kuasa. Jadi demi Allah saya katakan, kalau ibaratnya ibu bapak itu yang dari Wonosobo bikinin walaupun ini kekuatannya kecil, saya akan sampaikan ya dulu dibikinin tapi nggak kuat, semua kan gitu saya. Tapi itu cuma bohong, ngomongnya dibikinin tapi nggak dibikini. Jadi bahasanya begitulah ya sepuranya gitu. Kanannya kok masih seperti itu gitu loh saya tuh. Ya dia sendiri yang nawarin gitu Pak. Iya. Nah ininya ya saya ya posisi anak seperti itu ya saya ya gitu aja. Iya. Ya enggak apa-apa lah nggak apa-apa ya, biar yang nanggung ya dia sendiri ya. Jadi kalau saya nggak nyampaikan ke ibu kan salah juga, saya kan karena suruh ngecek, suruh lihat, terus ibu kan saya tanya, makanya waktu kemarin kan saya tanya dulu yang mager siapa gitu ya, kan yang udah pasti saya tanya apa adanya, karena kalau saya kan kemarin itu memang salah itu Pak, itu juga salah 200 ini Pak. Iya kan sampai tahu, iya kok ini cerita aja Bu, sekedar cerita. Jadi ceritanya kan kalau saya nyiapin bikinin kayak gitu Bu, itu kan saya harus tirakat dulu, nggak juga sehari, seminggu paling baru rapi, baru saya kirim. Bukan asal ini gitu, enggak lah. Kalau untuk nyembuhin ini kan saya jarak jauh, tirakatnya saya sendiri di rumah, saya transfer ke lewat ibu kayak gini, ini air ya kan. Makanya kalau pas aku di kantor kayak ini kan di rumah. Tadi habis maghrib mungkin lagi repot yang ngurusin ini, gantian ini. Jadi pas saya SMS dulu ke ibu, karena tadi saya insya Allah nanti tak rapiin lagi, maksudnya ketiganya ntar inilah biar berjalan lagi, ntar udah selesai tinggal telepon biasa kan gitu, tanya kabar, silaturahmi kan gitu. Kalau kelanjutannya soal rumah kan udah saya sampaikan ke ibu. Andai kata bapak itu bikini kekuatannya seberapa, pasti saya sampaikan, oh dibikin ibu, tapi kan ya mohon maaf kurang atau gitu kan itu cuma bohong, ngomongnya dibikini tapi nggak dibikini, ya mohon maaf. Kalau saya nggak ngomong kan salah juga, karena gitu. Itu anak saya juga saya tanya udah ada reaksi enggak, biasa, tapi saya ngelihat dari itu tatapan matanya udah lain. Itu terus
itu ngomongnya juga udah nggak keras-keras seperti kemarin-kemarin lah. Tuh. Kalau kemarin gue ngomong bentak kan nggak karuan itu bapak. Kalau sekarang udah enggak. Iya. Nah nanti makanya kan saya sampaikan biar ibu-ibu juga kalau bahasanya sekarang yang jelas kan alhamdulillah saya selesaikan ini dulu kan gitu. Jadi kalau untuk pagar yang saya sampaikan tadi bapak itu bikin, pada dasarnya katanya bikin tapi nggak bikin. Tapi kan pernah itu kemarin lucu Pak Paiman gini, Pak kalau dipagerin ntar orangnya pergi ya kagak. Jadi ibu saya kasih penjelasan. Jadi gini Bu, jadi sesuatu yang kita syariatin ya, ibaratnya kan kita punya rumah Bu, kalau pagar itu saya bikin rumah bahasanya gitu. Jadi jangan biar apa di dalam pola pikir kita sama yang diajarkan sama yang agama kita. Kalau kita punya masjid, kapan kita sholat di masjid, kapan kita sholat di rumah. Yang jelas tempatnya untuk sholat adalah bersih dan suci. Oleh sebab itu sama, kalau kita bikin di rumah, itu dalam arti kita ada di situ, penghuni di situ, rumah di situ. Kita bikin di situ, ada hal-hal yang lain yang nggak akan ganggu gitu. Bukan berarti terus kalau kita pergi dia pergi dong, kagak gitu. Karena apa? Rumahnya di situ gitu. Jadi saya terus ketawa lah, dulu istri sampean gimana Pak gitu sama Pak Iman, kan sama dulu gini kan kita taruh di rumah ya sampai kapan, sampai pensiun Allah manggil umur kita, barang itu ada sayang rumah pindah bawa barang itu gitu, sampai begitu dulu. Kalau nggak begituan juga nggak apa-apa, datang biasa ngobrol, kalau perlunya air, nggak ada hal yang lain, nggak ada sengsara kan. Ini ibaratnya kalau saya kan sono nggak perlu datang ke sono ke Jogja, ibu juga ada perlu datang ke sini, Allah izinin alhamdulillah. Tapi kalau orang datang langsung datang ketemu, saya pikir lo mau ngasih monggo, nggak ngasih monggo, udah tahu persis Pak Paiman soal itu lah. Tapi jangan coba-coba, kita udah konsekuen sama yang kuasa, nggak dia punya nggak punya, wah itu bahaya itu, karena saya udah pasrah bener sama nggak apa-apa, mungkin Pak Iman mungkin nggak enak kali itu. Iya dia bilang begitu, saya kan nggak enak sama itu bapak. Ya Allah Pak Ade, saya itu jadi orang jalan lurus, kalau iya masalahnya nggak ada waktu. Tenang aja nanti saya terang-terang bilang. Nanti terus saya tadi udah saya bilang Pak D udah, oh iya makasih. Iya ya, semua itu ada godaannya itu loh Bu. Jadi kita hidup yang orang yang beriman ada aja godaan. Di saat kita punya duit, badan enak-enak aja, kadang-kadang kan begitu ya kan, sehat, anak sehat. Giliran kita nggak punya duit, anak sakit, kita juga nggak enak badan. Giliran ada kesempatan, ada aja tetangga. Jadi kita harus sadar bahwa segala sesuatu itu ada aja godaannya. Oleh sebab itu apa yang kita tuju betul, niatan kita betul, ya harus kita gimana caranya. Jadi ada aja hambatan, kita menyadari hal seperti itu. Itulah hidup itu biasa seperti itu. Kalau yang nggak ngertiin begitu ya gitu. Nah pokoknya nanti ini saya bikin air istilahnya untuk pembersihan lah kalau bahasa badan, kan biar tambah bersih lagi lah kasarannya gitu sambil berjalan ya kan. Kalau bocahnya nanti ngobrol juga telepon, makanya kan udah tak unggah itu karena saya kan biar banyak apa ya namanya, orang-orang ini tadi juga kan saya terima telepon Bu, karena dengar saya baru buka kan udah berjalan 2 minggu jalan ini besok kan. Nerima itu nerima itu, jadi seminggu sekali di rumah hari Sabtu itu. Jadi kalau hari apa aja saya ketemu di mana aja, gelandangan ketemu di sono ya ke sono, orang perlu ya ayo gitu. Saya itu gak kerja, pokoknya cuma mau ketemu sama Pak Rahmat dulu ya. Terima kasih Pak D. Ya sama aja namanya jalannya ya. Tapi kayak gini ya, ibu ajak ngobrol kan, ngobrol aja kan, istilahnya mau kan nyautin. Iya alhamdulillah. Itu aja
ngobrol. Kemarin tuh mendung sekali jadi putus-putus, waduh Iya. susah sekali. Iya. Rumah dekat gunung yang gini Pak. Iya, dekat gunung. Saya itu ada gunung yang digempur. Iya, tapi belum selesai, itu baru dapat separuhnya aja belum. Digempur buat jalan apa? Buat mungkin katanya buat perumahan gitu. Nah, tapi ya itu jadi banyak sekali itu kejadian yang nggak diinginkan. Iya, ada aja. Kata orang-orang ada yang lihat ini. Oh ya pasti Bu, kalau nggak dihitung dulu, percaya nggak percaya kadang kayak gitu ya. Penghuninya banyak sekali yang kabur kan dari situ. Ya iya. Ya gitu kan harus yang Bapak itu kan harus persiapan dulu. Kita harus permisi menyiapkan tempat, kamu harus di mana, kan alamnya beda gitu. Jadi ya kayak gitu sih modalnya. Cuma kadang-kadang ini menungso iya sok main hantam ya kan sama, kita orang beriman percaya yang percaya yang ini semua itu ada masing-masing. Kadang main apa Bu, kadang main hantam, main kromo apa ajar apa biasa nih, main hantam kromo aja semaunya aja. Yang penting kan udah ini alhamdulillah Allah ngizinin ketemu kita ngobrol ya kan, terus penyembuhan udah silaturahmi dengan doa Bapak. Iya, anak saya diberi kesembuhan, boleh seperti dia kala Pak.